Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Insya Allah kita akan memulai materi kita yang kedua, meneruskan materi yang sebelumnya ya. Tapi sebelum itu kita baca doa sebelum belajar dulu ya. Yuk kita baca bareng-bareng ya nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak semuanya. Kita mulai ya untuk pelajaran kita yang kedua, melanjutkan materi yang kemarin. Mudah-mudahan anak-anak ibu semuanya masih tetap semangat ya belajar daringnya, dan yang pasti masih tetap semangat untuk menyimak semua video-video dari guru-guru kita semuanya, mendengarkan dengan seksama dan mendengarkan tugas-tugasnya dengan baik dan benar supaya mendapatkan nilai yang terbaik. Amin, amin ya Allah ya Robbal Alamin. Baiklah anak soleh dan soleha, kemarin kita sudah mempelajari pelajaran yang kedua, yaitu tentang mengenal nama Allah dan kitabnya. Nah, untuk materi yang kemarin kita baru sampai mengenal kepada nama-nama Allah. Nah, ibu mau mengulang kembali nih. Kemarin kita sudah mempelajari beberapa nama dari Asmaul Husna. Tentunya anak-anak yang soleh dan soleha masih hafal ya. Kemarin kita membahas tentang apa? Ya, betul sekali. Kemarin kita membahas tentang Asmaul Husna. Al-Mumit artinya apa? Ada yang sudah tahu kan? Nah, betul. Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Lalu ada Al-Hayyu. Al-Hayyu itu apa ya? Al-Hayyu itu kemarin yang maha hidup. Lalu ada Al-Qayyum. Al-Qayyum itu apa? Yang maha berdiri sendiri atau yang maha mandiri. Lalu ada Al-Ahad. Al-Ahad itu artinya adalah yang maha esa atau yang satu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita harus tahu nih, perintah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dalam surah An-Nisa ayat 136. Yuk kita baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitabilladzi anzala min qabl. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Shadaqallahul aliyul azim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad,
dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Nah, adik-adik semuanya, yang dimaksudnya di sini adalah kitab-kitabnya, yaitu kitab-kitab seperti Taurat, Jabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, keempat kitab tersebut merupakan kitab-kitab yang wajib kita imani karena diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para rasul-rasul Allah. Nah, untuk kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam kurang lebih pada abad ke-12 sebelum Masehi, yaitu di daerah Israel dan Mesir. Lalu kitab Taurat sendiri menggunakan bahasa Ibrani. Nah, untuk kitab Jabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kan'an. Nah, yang ketiga ada kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Nah, yang terakhir merupakan kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya adalah kitab Al-Quran, di mana kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad SAW menyendiri di Gua Hiro, Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Muhammad SAW sebagai Rasulullah atau utusan Allah pada usia genap 40 tahun. Nah, teman-teman semuanya, tahu nggak kalau semua kitab-kitab Allah itu diturunkannya pada bulan Ramadan loh. Makanya bulan Ramadan juga merupakan bulan yang sangat istimewa karena setiap kitab-kitab yang diturunkan Allah itu pada bulan Ramadan. Nah, tentunya teman-teman tahu ya, kitab Taurat diturunkannya di Bukit Sinai pada 6 Ramadan. Nah, kitab Jabur diturunkan di Yerusalem pada 18 Ramadan menggunakan bahasa Kibti. Nah, kitab Injil diturunkan pada 13 Ramadan dengan bahasa Suryani. Nah, yang terakhir, Al-Quran diturunkannya pada 17 Ramadan dengan jumlah 114 surat dan sebanyak 30 juz dan 6.236 ayat. Nah, ini diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan bisa mengimani seluruh kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama Al-Quran sebagai pedoman kita untuk di dunia dan di akhirat. Nah, kali ini kita akan mempelajari beberapa contoh perbuatan-perbuatan terpuji yang Allah cintai, yang Allah suka dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalian bisa perhatikan pada halaman 17. Nah, ini adalah salah satu contoh dari sikap terpuji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita harus senantiasa sholat 5 waktu, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam keadaan senang maupun susah, itu harus senantiasa kita lakukan. Nah, di sini ada juga sikap terpuji sesama manusia, di mana sesama manusia itu kita harus saling tegur sapa, bersalaman, menyapa tetangga, menyapa teman-teman, menyapa guru, menyapa saudara. Nah, itu adalah salah satu bentuk sikap sosial kepada
kepada sesama manusia. Nah, jika ada teman kalian yang kesusahan, ini setidaknya kita wajib untuk menolongnya ya. Kita bantu, kalau kita bisa semampu kita bantu. Ada yang terjatuh atau ada yang sakit kita jenguk atau kita doakan. Nah, ini adalah salah satu bentuk sikap kita menolong kepada teman, tetangga, ataupun sanak saudara. Nah, sikap terpuji lainnya, contohnya misalkan kita membantu orang tua di rumah. Nah, untuk yang cowok-cowok nih, biasanya membantu ayah atau bapaknya itu membantu apa? Mungkin ada yang membantu membersihkan halaman, mencuci motor, atau mencuci kendaraan lainnya. Nah, itu baik, boleh-boleh saja membantu orang tua. Nah, untuk yang perempuannya nih, mungkin bisa menyiram bunga, membersihkan bunga-bunga dari tangkai atau daun yang berjatuhan, atau bisa juga ngepel, nyuci, ataupun membersihkan rumah dengan menyapu. Nah, ini adalah salah satu sikap terpuji, membantu orang tua. Nah, untuk sikap terpuji lainnya adalah memotong kuku. Nah, memotong kuku ini adalah salah satu bentuk terpuji. Kenapa? Karena kita membersihkan daerah-daerah yang kotor pada tubuh kita. Coba bayangkan, kalau kuku kita sudah panjang-panjang, nah biasanya air wudhu itu akan sulit untuk masuk ke dalam kulit kita. Nah, belum lagi kotoran yang terselip dalam kuku kita. Nah, untuk sikap terpuji lainnya adalah menjaga kebersihan diri sendiri, yaitu supaya kita menjadi rapi, wangi, bersih, dan orang-orang yang ada di dekat kita pun akan suka kepada kita karena kita termasuk orang yang menjaga kebersihan. Baiklah teman-teman semuanya, alhamdulillah pertemuan kita pada hari ini telah selesai. Terima kasih banyak sudah menyimak dan mendengarkan materi pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi ya di pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga materi kita pada kesempatan hari ini bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya teman-teman semuanya. Nah, cukup sekian dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Segala yang benar datangnya dari Allah, dan yang salah datangnya dari Ibu yang dhaif. Illa liqa, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.